Resi Hmm. tetap resi, kerabat tetap kerabat. Namun ada yang lahir dari kerabat. Boleh paham. Jadi Daniel kalau boleh mau akan. kalau mau menyimak fungsionalitas gitu ya, walaupun belum pasti presisi 100%. Selama kita tiktokan aja gitu Summer. Mana yang bisa kita kategorikan resi itu? Oh, selintas bisa saya simpulkan. Kang Andre atau Kang Alkamus masuk tuh. Etimologi bahasa, Hampir fungsi bahasa dipakai. ya, hampir murtad gitu. Sebetulnya karakteristik resi ada pada mereka. Tuh, mekanisme yang sudah tercatat Iya. sesuai itu. Jadi, makanya tadi cuma tanpa menepis peradaban yang dahulu, para resi itu memang diemban oleh orang-orang yang melalui penempaan. Ya di riding karena ada political di situ. Ya, Karena setiap tatanan sosial pasti politisasinya ada, apapun itu. Betul. Jadi fearmongering itu adalah salah satu teknik dan peluru yang sangat ampuh sampai ke hari ini. Jangan dekati kitab suci ini, hanya orang-orang yang suci saja. Nah itu kan adalah fearmongering, bahwasanya orang mau mendekati saja udah takut. Begitu. Sedangkan harusnya itu difungsikan kepada semua rakyat yang berada di situ, bahwasanya mereka juga pingin perkembangan kognitif itu berlaku. Betul. Gitu. Maka resi melahirkan kitab-kitab itu juga jadi pegangan semua masyarakat bumi. Betul. Gitu. Yang dibawa-bawa itu terus makanya yang harus kita terapkan itu sampai ke hari ini adalah cara bagaimana seperti Bang Jawa Bija bilang tadi. Oh ini, makanya aku terus direct tadi tanpa basa-basi, maknanya apa? Oh maknanya ini. Oke, kita arahkan maknanya kemana? Itu tuh. Jadi orang bawah bisa tuh dengan alat otaknya itu bergerak. Jadi resi itu adalah cendekiawan, tapi juga memiliki sisi ilmu kanuragan di zamannya gitu ya, di peradaban dahulunya. Secara berlaku hari ini kan kata resi tidak dipergunakan di dalam peradaban hari ini gitu. Tapi bukan berarti identifikasi dipakai, Kang Adi. Masih dipakai, perihal itu. Iya, masih disebut disebut tidak dipakai itu karena tidak masuk di mayoritas. Seperti halnya harimau Sunda atau harimau Jawa masih ada di Gunung Gede, tapi dalam kategori punah karena saking langkanya. Toh di Bali pun ada orang Sunda, mungkin Jimbawan siapa? Tahu? Itu kan ada resi yang dari orang Sunda tuh, yang siapa tuh yang rambutnya panjang digelung tuh. Iya. Yang dia melakukan petirakatan dan pernah berdiskusi dengan KDM. Iya. Karena ini kekayaan warisan leluhur ini kan menjadi minoritas di antara mayoritas sekarang gitu. Ya harusnya DPR itu bersifat karesian harusnya. Legislatif itu harusnya bersifat karesian. Bukan karesian kalau DPR. Dari keleluhuran kita kan, dari ajaran leluhur kita kan memang begitu. Gimana sebelum ajaran keleluhuran kita kan memang begitu. Sebelum menjabat di dalam pemerintahan, dia itu mesti belajar keresian dulu. Iya, betul. Karena itu tanggung jawabnya harus mengerti segala pola-pola yang berlaku di kawasannya, masyarakatnya, teknologi, strategi itu. Karena untuk menjadi seorang leader itu, dia harus melalui konsep-konsep, bukan konsep sih, melalui ajaran-ajaran itu. Karena apa? Dia akan mengaumi, dan itu banyak dia punya bermacam-macam hal. Itu tuh. Makanya wajar kita pun harusnya begitu. Tanpa perlu menjadi seorang leader juga. Untuk menjadi leader terhadap diri kita, kita harus memiliki ilmu-ilmu itu. Yang bahwasanya sesuai dengan tanah yang kita pijak gitu loh. Penambahan di ajar pikuku Sunda itu dengan Tritang Tu di Buana, Rama Ratu Resi diantaranya. Maka
Rama Ratu Resi itu pun, walaupun secara realita di dalam sosialnya itu ada departemennya lah katakanlah ya, saya minjam istilah itu. Tetapi pada kenyataannya Rama Ratu Resi itu diberjalankan pada diri sendiri. Maka ada ungkara bahasa nagara, ragana, naraga. Berbicara nagara, raganya. Berbicara nagara ada pada jiwanya, pada raganya itu. Maka ini tatanan raga ini adalah kanagaraan gitu. Berbicara bagaimana Anda akan menertibkan sebuah negara jika Anda negara sendiri pun tidak tertib. Maka Rama Ratu Resi itu diberjalankan oleh setiap individu. Esensialnya begitu. Makanya tadi Kang Adi mengatakan bahwasanya Bapak 90 hari gimana perjalanan dari cerita itu? Bujangga Manik 9 tahun. Nah, 9 tahun. Nah, itu kan sebenarnya 9 tahun yang kita pahami, anggaplah kita di dalam zaman yang dimana teknologi sudah bagus, kita mau bergerak udah. Itu 9 tahun itu adalah by proses untuk menaiki tahap itu. Yang dimana lu harus digegar gitu loh. Menghadapi situasi-situasi itu. Untuk mencapai ke atas itu. Itu revelation yang harus berlaku. Bukan malah bukan didongengkan. Kalau dongeng itu bahasa yang kita looking for wisdom ya, yang dihayalkan. Kamu begini, bersabar begini, atau nanti sesuatu redo segala macam. Tidak itu, kamu harus melalui itu. The proses untuk perkembangan itu harus dilanggar dulu, gitu loh. Dipaluh dulu. Kalau nggak melalui itu hanya cuma hayalan, akhirnya mabuk. Harusnya mabuk itu kemudian. Ini kan lepas mabuk apa jadinya? Sober dong. Bila sober jadi apa? Yang tidur di lantai nggak jelas. Karena dikasih mabok dulu. Terbalik kan konsepnya. Ya. Naraga, nagara, ragana gitu. Diraga, negara, raganya gitu kalau di bahasa Indonesia kan. Jadi ragamu itu adalah negara, negara itu adalah ragamu gitu. Tertibkan dulu di situ, maka Rama Ratu Resi diberjalankan tuh. Tritang Tudi Buananya tetap saja masing individu. Kan Buana Nyungcung, Buana Panca Tengah, Buana Larang. Tritang Tudi Buana itu kan Buana Nyungcung, Buana Panca Tengah, Buana Larang. Secara nilai-nilai itunya. Nah, di dalam aplikasi peradabannya adalah Rama Ratu Resi gitu. Makanya di sebagian katakanlah ritual sesajen itu ada nasi tumpeng yang dicongcot gitu, berbentuk gunung mencuat ke atas mengerucut gitu. Karena itu simbolisme gitu. Sebagai simbol puncak ilmu gitu. Maka gunung-gunung itu diagungkan di zamannya karena itu adalah perlambangan keluhuran ilmu. Bukan menyembah gunung gitu. Nah, karena di Mesir tidak punya pegunungan, maka dibuatlah piramida. Poinnya itu sebenarnya gini, itu semua itu dulu adalah pranata sosial. Nah, ternyata pranata sosial saat ini itu tercerabut dari akarnya. Semua itu terkait dengan tupoksi sebenarnya. Apa yang kita sampaikan itu tadi. Untuk membangun sebuah sistem. Lah, mandala itu juga sebuah sistem. Di atasnya mandala itu yang dinamakan dengan cakrawartin itu. Makanya ada konsep maha di sana. Jadi ini semua adalah sistem ketatanegaraan, sistem kehidupan, sistem kepercayaan. Jadi aku baru mengerti bahwasanya bujangga ya, takut salah aku. Bujangga Manik itu ternyata adalah satu kitab, anggaplah ya kitab ya. Kitab yang bahwasanya itu dia tidak melakukan massive sebuah pengetahuan, tapi person.
Iya, person. Jadi Yes, to jadi gini. person. Maksud aku Jadi gini. begini. Jangan salah paham dulu person. Person maksud aku itu kitab to person. Gitu. Jadi gini. eh Nice. ini daya intel pribadi saya lah gitu ya. Setelah berdasarkan membaca gitu kan. Jadi begitu, ternyata beliau ini menolak estafet tongkat kepemimpinan, bahkan memarahi ibunya. Bahkan ada satu perempuan yang istilahnya menyatakan cinta itu dimarahi karena di peradaban itu seorang perempuan menyatakan lebih dulu pada laki-laki itu pamali. Itu tidak etis, tidak sesuai ajaran. Makanya dinamai saya lupa lagi, ada pokoknya kurang lebih artinya pamali. Nah, beliau lebih memilih untuk bertualang lah ya, berpetualang. Padahal beliau itu mendapatkan petunjuk yang menunjukkan tuh supaya mendatangi spot-spot lah, katakanlah bahasa yang mudah dipahaminya. Nah, datanglah ke setiap kabuyutan, lalu beliau melakukan pembersihan, penertiban, penataan ulang lah, supaya kabuyutan itu tetap terjaga marwahnya, begitulah kurang lebih. Berjalan sampai ke Majapahit, sampai ke Bali, bahkan sampai ke Singapura, Temasek kalau tidak salah ya namanya, yang nama lainnya. Thailand juga dan beliau murni berjalan kaki, dikelilingi Sesuai sama lah. beliau tuh. Ya. Ya, memang berjalan kaki, tidak tunggang kuda. Dan hal yang pertama kali dilakukan itu perjalanannya itu adalah di puncak Gunung Gede, melihat ibu kota Pakuan di atas puncak Gunung Gede, Pangrango. Perjalanan 9 tahun itu terjadi 2 kali fase. Ketika setelah menjambangi Majapahit ada di Bubat, teringat pada sang ibu, maka beliau pulang dulu tuh lewat Sunda Kalapa. Nah, di situ tetap sang ibu menitahkan untuk melanjutkan dan harus menerima perempuan yang jatuh cinta sama beliau gitu, dan memarahi keduanya. Nah, akhirnya berjalan lagi tuntas 9 tahun, terakhir di kaki gunung Patuha Ciwidey. Dituliskan sama beliau gitu. Nah, bahkan dituliskan juga yang menjemput beliau untuk Mukswa itu juga dia tuliskan dulu. Dorakala namanya. Yang nama Dorakala itu sudah tidak dikenali lagi oleh si pewaris budaya ajar Pikuku Sunda. Kenapa? Karena tergeser dengan ajaran-ajaran pendatang kan. Dorakala itu apa? Gitu. Bahkan beliau menuliskan dijemput dengan kereta putih gitu. Dan Dorakala gitu, yang menghalangi perjalanan tahapan akhir itu. Nah, maka yang menyambung perbincangan di awal, kenapa Samar bertanya, kenapa seperti ada ketakutan untuk menyuarakan itu? Contoh begini, how come, bagaimana mungkin orang Inggris dari luar sana, literatur formalnya kan begitu, naskah Bujangga Manik ditemukan oleh seorang saudagar Inggris bernama Andrew William. Memang sesimpel itu, ada seorang saudagar menemukan kitab ujuk-ujuk gitu. Kalau saya menaruh curiga, memang kitab-kitab di negeri ini secara sengaja dan dengan kesadaran sepenuhnya para leluhur itu berkoordinasi dengan orang-orang yang hari ini kita mengenal perpustakaan Leiden, perpustakaan Oxford. Dari mana Adi Truna menyimpulkan Surawesesa ketika dia sudah pesimis, tidak mampu melanjutkan keberjayaan Sri Baduga Maharaja, memilih untuk meninggalkan negerinya dulu. Kemana? Ke Britania Raya. Dari mana beliau bertindak? Dari Santolo yang pernah menjadi dermaga internasional itu. Artinya apa? Sudah ada hubungan yang mendunia para raja, para ratu yang ada di negeri ini. Gelarnya juga Sri Baduga Maharaja. Bahkan ada salah satu naskah yang menyebutkan orang Eropa ketika mencari Raja Sunda
mendapati Raja Sunda itu sedang mencangkul, melakukan seperti orang biasa. Yang orang Eropa itu jauh disangkanya adalah yang bermahkota, punya kastil. Ternyata keratonnya tidak seperti yang berlaku di Inggris atau di Prancis, tidak begitu. Dia tetap orang biasa Bahkan gitu ya. dia melapor, betul, bahkan dia melaporkan dari jurnalnya itu, edan, orang sana mah emasnya banyak tapi kayak yang tidak membutuhkan emas, sementara orang kita Eropa, orang Amerika mencari emas. Begitu. Nah, maka traktat-traktat yang sebetulnya menguasai dunia, sumber jaminannya apa yang menjadi kolateral? Dari mana sumber emasnya? Nah, akhirnya dikerdilkan. Ketika kita berbicara leluhur Sunda misalnya, identiknya dengan pakaian hitam-hitam, pangsi, ikat, bawa kujang. Padahal salah. Kujang pun bukan pusaka para ratu. Begini, kalau sifatnya pusaka, berarti dia eksklusif. The one and only, tidak ada dua. Tidak ada pembanding. Makanya di naskah Siksa Kandang Keresian ditukil dalam tulisannya, Cemeti gegaman ningong ratu, kujang gegaman ningong tani. Artinya apa? Cemeti pegangannya ratu, kujang pegangan para petani. Maka wajar kolektor-kolektor kujang seperti Kang Budi Daton punya ribuan. Artinya kalau sebanyak itu, maka dia bukan pusaka, tapi pekakas yang lazim dipegang oleh para petani di peradabannya. Diperkuat lagi dengan catatan Tom Pires, menyatakan kerajaan Sunda, keratonnya yang megah terbuat dengan pilar-pilar kayu yang besar-besar, terbuat dari bambu dan bebatuan keratonnya. Memiliki ribuan ekor kuda dan ratusan ekor gajah. Memiliki kapal-kapal besar, kapal jung. Orang Sunda berparas rupawan, berbadan kekar, dan berpakaian bagus. Menyelipkan keris di pinggangnya. Jadi keris bukan hanya milik orang Jawa, karena di Tatar Sunda pun empunya banyak. Betul, itu satu tanah Melayu, alam Melayu memakai itu. Betul. Jadi ini juga kan akhirnya gini, Samar. Kalau saya misalnya di hadapan kawan-kawan senior, ternyata para tetua yang saya hormati, menurut penelitian saya, diperkuat dengan referensi naskah Siksa Kandang Keresian dan Tom Pires, maka kujang itu adalah bukan pusaka. Bayangkan kolektor yang sudah mengagungkan itu tersinggung dengan narasi saya, Samar. Jadi banyak pertimbangan yang, kecuali kalau orang mau mengosongkan demi menghadirkan yang original. Nah, dari ceritanya Kang Adi tadi itu sebenarnya kitab itu lebih ke arah, oke aku nggak sekarang. Bisa nggak aku kaitkan, anggaplah ini cocok logi aja, kita lagi ngobrol kan. Tahu nggak peradaban zaman Fir'aun lah ya, yang dimana mereka menuliskan teknologi terhadap batu-batuan yang akan datang ada begini, yang mana sekarang menjadi konspirasi atau bahasa quote gitu. Nah, itu aku memiliki bukunya, malas mau buka camp. Nah, itu kan adalah sebuah ilmu, yaitu terkait di masa depan gitu. Nah, aku lebih berpikir bahwasanya Bujangga Manik itu it's more to the teknologi yang hanya bisa diimplementasi di tanah itu. Makanya walaupun diambil oleh Leiden ataupun anggaplah negara lain yang bersuhu 4 season, itu tidak bisa tuh. Nah, makanya kenapa disembunyikan? Aku dapat poinnya di sini. Anggaplah ini cuma Anabel aku lah ya. Poinnya di sini kenapa disembunyikan? Nanti karena tidak ada kontrolnya di situ. Tidak ada kontrol, maksudnya itu para tamaha atau tama itu tidak bisa melakukan kekayaan sendiri. Itu lebih tepatnya. Jadi kitab yang disebut itu tadi lebih kepada sebuah kitab yang there is a teknologi, lebih tepatnya yang harus dikaji dan harus disambung, decoding yang bahasaku tadi Kang Adi, yang aku sampaikan mula tadi. Iya, jadi betul. Jadi perjalanan Bujangga Manik menuliskan itu bukan karena sengaja secara ini, tapi memang itu adalah
kinerja sistem kesadaran semesta raya lah ya, saya pinjam istilah itu. Maka dia sebagai mediumnya tuh untuk memberjalankan itu. Maka dengan mantap dia menolak tongkat estafet kepemimpinan. Nah, perjalanan itu ketika ditranslasi oleh Jacobus Jacobus Nurdin itu, dan orang-orang barat membaca itu, akhirnya setelah membaca itu, misalnya begini, anjay gitu, ternyata ini pemetaan gitu. Maka orang-orang akademis itu menafsirkan, menyimpulkan perjalanan Bujangga Manik ini adalah topografis. Di dalamnya menyimpan ribuan nama-nama tempat. Nah, bedanya orang barat dengan saya sebagai orang sini gitu, bukan begitu. Wah, itu adalah bonus tuh. Bonus dari perjalanan itu. Apakah sah? Sah saja, memang seperti itu akhirnya. Tapi lebih daripada itu, dia ada esensi yang harus diberjalankan. Makanya itu adalah visioner atau visi ke masa depan yang akan diwariskan oleh regenerasi bangsa ini. Bagaimana saya tidak gelisah sebagai orang sini, sebagai orang pribumi ini, ketika warisannya sebegitu besarnya, para ahli waris tidak ada yang layak satupun untuk mendapatkan warisan itu. Mentalnya kurang bagus gitu. Kenapa mental kurang bagus? Yaitu terlalu banyak variabel yang menyebabkan itu berlangsung hari ini. Saya cross check dulu ya, Summer, ini intermezzo lah. Boleh percaya, boleh tidak. Saya cross check metadata sifatnya. Saya bertanya, ini berjalan kaki atau tunggang kuda? Enggak, berjalan kaki. Tapi jangan kamu pikir berjalan kaki orang-orang seperti ini seperti kita berjalan kakinya. Berjalan kaki menuju B, berjalan kaki, tahu-tahu sampai. Nah, ternyata ada salah seorang kawan saya yang pernah digembleng secara ilmu pengetahuan oleh orang Kanekes. Dia pun kaget, tidak bisa menjelaskan ke saya, Samar. Pernah suatu ketika dia sudah kelelahan menapaki pegunungan, tapi dalam kurun waktu 15 menit kok dia tiba-tiba sampai dia. Sampai dia juga bertanya, Ari aing tadi jalan ke mana nyaho-nyaho nepi itu. Tadi saya ini lewat mana kok tahu-tahu sampai. Si Ayah Imang tuh ada namanya Ayah Imang. Dan itu saya tanya, bagaimana kamu mendapatkan itu? Begini, tapi secara fisik dilatih dulu. Ya, ada disiplin ilmunya. Ada disiplin ilmunya. Secara fisik dilatih dulu sampai dia muntah-muntah, sampai muntahnya pun tidak ada yang bisa dikeluarkan selama 6 bulan. Setelah selesai itu baru dia dikepuh. Bukan pasir kepuh ya. Ditransfer energi lah katakanlah, diijazah gitu. Dan dia akhirnya setelah dia minjem istilah di wisuda itu, dia akhirnya menjadi petualang dari gunung ke gunung, dan dia tidak pernah merasakan lelah berlebihan seperti manusia normal gitu, seperti kita yang mencapai puncak gunung itu penuh dengan mati-matian. Nah, berapa tahun dia sebagai explorer gunung gitu, karena punya itu. Nah, artinya apa? Kalau memang faktualnya seperti itu, lantas kenapa harus dinyinyir dengan sudut pandang peradaban kita hari ini? Peradaban yang terdahulu, coba kita telanjang dulu. Yuk, kita sama-sama masuk ke keterdahuluan. Karena seperti yang misalnya di naskah Bhagavad Gita, pada saat menggigil seluruh tubuh Arjuna melihat awan yang menghitam mengeluarkan bara api menyerang pasukan pihak Pandawa. Bertanya pada Krishna, wahai Krishna, apakah itu? Itu adalah Brahmastra yang dikeluarkan oleh Aswatthama. Tetapi sayang Aswatthama tidak memiliki mantra untuk menariknya kembali. Sampai situ. Di sisi lain, Stephen Oppenheimer menyimpulkan dengan pembacaannya, gitu, dengan penelitiannya, menyimpulkan bahwa era Bhagavad Gita sudah mengenal teknologi canggih. Itu perbedaannya antara budaya Barat dengan budaya Timur. Itu betul.
hal-hal semacam itu. Cuma kan hari ini kita berbicara mantra, kesannya itu terbelakang gitu. Apalagi dengan adanya dikotomis, animisme, dinamisme. Iya, kalau ngomongin Coba tanya mantra sama itu, orang Bali itu. Ada musyriknya juga. ya orang selalu sensitif dengan mantra. Terus orang sensitif apabila kita membawa paku untuk menghalangi nanti ada jin atau setan gitu kan. Orang sensitif, oh itu musyrik, itu kurafat gitu. Mereka sangat Fatwa dulu. sensitif dengan hal-hal begitu. Membuat sesajen lah, anggapkanlah kan. Itu Kawan kan saya sebuah orangnya budaya. masih ada. Dia di pedalaman gunung. Orang usianya di atas saya, namanya Kang Edi. Hari ini dia kerjanya hanya merawat taman. Taman yang segitu luasnya dia kerjakan sendiri dan tanaman tanpa membeli. Tapi dia stake, membuat cara penyetekan gitu. Dari mana dia punya pengetahuan itu? Dia lulusan STM bukan biologi. Dari mana dia tahu how to create itu gitu? Karena ada yang membimbing, Summer. Iya, iya. Bahkan pembimbingnya itu pun ya sering memarahi, sering mengguyoni gitu. Iya wajar, guru Bodoh kan memang kamu ya. begitu. Bodoh kamu ya gitu. Sampai dia sudah bisa bikin rumah sama. Orangnya masih ada. Bahkan pada saat dia berkunjung ke mata air Citarum di dalam hutan Gunung Wayang itu, dan dia didatangi itu. Ngapain kamu malam-malam ada di sini menjelang malam? Ini ngantar teman. Ini saya bahasa Indonesia kan ya. Karena dia logisnya bahasa Sunda. Ini saya antar teman gitu. Oke. Baiklah kalau gitu kamu cepat-cepat ya. Tapi jangan lama-lama, segera pulang ya gitu. Karena dikasih penerangan. Nah itu Akhirnya, dia bisa Ayo lanjut, tapi jangan lama-lama. Ambil sepeluhnya. Nah pertanyaan aku itu dia bisa terguide Bisa apa? itu, bisa di-guide gitu ya. Memiliki guru lah bahasanya biar mudah dipaham. Nah itu dia bisa memiliki guru dan dia terguide itu sebab apa? Antara ramai orang. Satu. Apa dia sampai mendapatkan mursidnya gitulah ya? Ya bahasanya paham lah maksud aku tuh. Jadi dia itu sempat kacau, peminum berat, penjudi. Sementara darah DNA-nya tidak demikian. Maka ranah itu pun tetap tidak bisa ditepis ke DNA-an. Keturunan pun memang berperan ternyata sama. Oh, dulu dia itu salah satu generasi yang melanggar itu ya. bahkan orangnya masih ada. Kalau kita memang ada waktu dan berjatah untuk bersilaturahim, nanti kita ngobrol. Oke, Orangnya masih ada. paham. Dan itu dikasih pelajaran sampai tetangga pun dia malu sendiri karena disangkanya mungkin gila ya di tengah malam di taman ngomong sendiri kelihatan sama orang. Padahal dia sedang ditegur habis-habisan. Ya itu Sampai kalau bahasa akhirnya sekarang dia cerita itu ke saya. kualat. Jadi dia tuh dapat akibatnya akhirnya sekarang. Lanjut. Betul. Sampai dia diperlihatkan kayak layar tancap, kayak bioskop gitulah, sinema gitu. Perihal apa coba? Perihal kelakuan dia nipu orang, perihal dia ngerjain orang, perihal dia jahilin orang. Diperlihatkan sampai dipertanyakan. Sampai dipertanyakan. Yang dipertanyakan adalah Edi maksudnya apa pada tanggal sekian jam sekian melakukan perilaku kayak begitu. Itu nangis terus dia tuh kan? lari sama. Dia lari ke kamar, dikejar itu tuh. Masuk ke nangis wilayah terus. murtad ya? Apa itu masuk ke wilayah murtad ya untuk mencapai itu? Enggak. Kata murtad itu adalah Enggak. betul. Kalau kata murtad itu kan kita keluar daripada konsep yang kita pahami sekarang. Jadi free thinker. Nah, itu kan dia keluar dari konsep, dia berjudi, dia mabuk-mabukan. Bukan. Iya, murtad di versinya. Bukan. Dia berjudi itu salah satu prosesnya. Tahu nggak kenapa banyak generasinya dia doang yang gila gitu? Itu kan Kang Adi, aku tanya dulu Kang Adi, double confirm nih. Nah dia juga yang kalau bahasa Melayu itu bengong lah gitu. Kok lu berani banget gitu kan keluar daripada lingkaran itu menghadapi. Nah kenapa itu berlaku?
Itu aku mau cerita berat. Kenapa itu berlaku? Karena untuk menghadapi pemodernan. Karena zaman yang dulu itu beda. Dia punya pola, Kang Adi. Ingat ya, zaman dulu leluhurnya itu polanya lahir. Nah, apabila ke dia itu, dia ke-trigger dengan pola itu untuk diberi pengetahuan, tapi terlihatnya bangsat. Kenapa dia harus melalui pola itu? Supaya dia mengetahui pada suatu hari kelak nanti kamu akan diperlihatkan kesalahan kamu. Karena pola itu yang telah terjadi masif sekarang. Nah, pola-pola itu kayak berjudi lah, segala macam lah. Itu bukan soal pemurtadan. Akhirnya gini, Samar. Akhirnya gini, dia mendapatkan pelajaran yang sangat besar. Ketika dia lari, dipertanyakan itu, dia lari ke kamar. Dikejar, dia ngumpetin muka di bantal. Dikejar juga, tetap kedengaran. Larilah ke bak mandi, ditertawakan. Ngapain ke sini? Sampai ke dasar samudra pun tetap akan dikejar. Yang jadi pertanyaan yang jadi pertanyaan, kenapa melakukan itu? Hari itu saya malunya minta ampun. Akhirnya dia angkat tangan. Kamu tahu dampak kamu berperilaku seperti itu? Ini dampaknya. Bayangkan, akhirnya dia dipaksa untuk meminta maaf personal tuh, door to door. Nah, yang paling kelimpungan, yang bersangkutan sudah meninggal, Samar. Dari situ dia mendapat pelajaran bagaimana urusan di duniawi ini harus memang dituntaskan sebelum kita berpulang tuh. Harus memang nol. Nah, dia menggila itu berapa lama? Anggaplah bahasa aku gila. 1 tahun. Dia menggila hampir itu 1 proses. tahun. Oke, terus lanjut. Proses hampir 1 tahun. Nah, akhirnya dia angkat tangan. Adalah pertanyaan, Edi mau diampuni nggak kesalahannya? Mau katanya. Mau ditanya, saluran dalam tubuh manusia itu yang mana? Ini, kalau dalam kehidupan yang mana? Nggak tahu. Dia bilangnya eyang gitu, Samarnya. Nah, karena pelajaran yang gede itu, sementara kosakata dan wawasannya minim gitu. Ya, pakai bahasa yang terbiasa aja lah. Mau eyang, mau. Nah, berarti selokan tuh. Coba kamu bersihkan sebanyak 3 blok, kamu lakukan sendiri. Mampus. Siap eyang. Wow. Semangat tapi Samar. Berhari-hari sampai dia diganggu terus dia dia mengalami luka karena nginjak beling, menganga gitu. Itu langsung diobati. Ya, dan yang aku tahu tuh jawabannya. Dia itu tidak ada luka organ, luka fisik tuh. Tapi terlihat kayak gila. Betul nggak? Enggak, dia luka fisik. Iya, betul. Akhirnya, dia melihat, tapi cepat itu sembuh, tapi nggak ada efeknya. Oh, ngerti. Akhirnya dia mempolitisir tuh. Karena capek, dia pengen istirahat yang lama gitu. Padahal udah sembuh lukanya. Ditertawakan, kamu ngakal ya orangnya ya. Katanya gini-gini. Iya, maaf katanya. Ya, akhirnya dia panjang. Nah, pada saat dia sedang anggaplah melakukan pembersihan itu, kan tetangga nggak ngerti. Aduh, Kak Edi kok rajin. Nanti titip ya, yang blok saya sekalian nanti ada upahnya katanya. Tapi ya wajar nih, mereka tidak paham. Time dia kena itu ngeri ya. Mungkin yang dia lakukan juga berlebihan kali waktu dulu. Ya, bisa jadi begitu kan, sepadan kan. Wala tuzauna ila ma kuntum tamalun. Nah, ayat nggak tuh? Oke, seperti itulah. Akhirnya berjalan dan dia berubah drastis, minum sudah enggak, sampai suatu saat, sampai hari ini juga dia enggak kerja Samar, tapi selalu ada aja berjatah untuk membeli makanan kucing karena banyak kucing liar yang dia urus. Nah, sampai yang lucu gini Samar, bulan Agustus dia nggak punya rokok, duit nggak punya, tiba-tiba dia ada kucing yang datang. Edi nggak punya rokok ya, dia cari siapa yang ngomong, lihat ternyata kucing. Oh iya, tuh di sana sedang ada lomba gaple Agustusan. Ikutlah Edi ikut aja. Saya mah nggak bisa gaple, nggak ngerti. Edi mah pegang kartu aja. Nanti saya yang nunjukkan mana yang harus dikeluarkan. Dan dia juara 1 akhirnya. Gaple itu kan berpartner tuh.
Yang satu partnernya memang jago, tapi kan kalau partnernya yang nggak ngerti bisa kelabakan. Sampai juara 1 dapat uang. Tapi sebelum itu ikut lomba dia perjanjian dulu. Tapi janji ya, beli Cukup makanan, aja. beli makan buat saya dan kawan-kawan, tapi daging, jangan kepala ayam. Bosen katanya, pengen dagingnya. Oke, beli dada tuh dia. Dapat 250.000, dia ambil 50.000 untuk rokok, yang 200-nya dia belikan semua makanan untuk kucing. Orangnya masih ada, Samar. Ya, sesuai akad, nggak boleh lebih. Kalau lebih tuh nggak boleh, sesuai akad. Kalau lebih hilang. Nah, yang lucu si Ari Kun mumpung ada orangnya ya, masih ada itu. Jadi gini, Ri, kamu harus kenal nih orang yang baru gini. Oke, hayu gitu, karena datanglah. Dia ngerokok si Ari tuh. Pada saat mau habis, rokok itu dia sentil, dilempar kena ke pohon kuping gajah. Langsung dimarahi. Buka pakaian kamu. Bagaimana rasa kamu kalau saya buang rokok ke dada kamu? Mampus. Panas. Sama, itu juga tadi. Nah, sama, barusan pun dia menjerit. Cuma kamu nggak denger aja. Jangan mentang-mentang kamu merasa manusia, dia tumbuhan. Berlaku seenaknya. Kalau memang kamu belum bisa merokok, jangan dulu merokok. Tiba-tiba apa, Samar? Diajar ada common amanat sense dari ya. ibu. Nih, ada amanat dari ibu. Ada amanat dari ibu. Dia ambil daun sirih, itu di depan saya. Dia tulis pakai jari. Saya juga nggak tahu apa yang dituliskan, tapi saya disuruh menuliskan ini buat kamu. Saya juga nggak tahu apa tulisannya. Dia tulis tuh daun sirih itu. Dia lipat, dia kasihkan ke Ari. Kamu jangan maksa harus segera terbaca, nanti pun akan terbaca dengan sendirinya. Pulanglah, zaman-zaman BBM waktu itu. Sehari, 2 hari belum. Tiba-tiba hari ketiga, Ari kasih kabar ke saya. Sudah terbaca katanya. Apa bacaannya? Ulah geurehan itu jangan suka nyinyir, jangan suka ngejek, jangan suka merendahkan, jangan suka mempersoalkan orang lain gitulah. Itu dikasih ke Bang Ari. Karena memang karakter kebiasaan saya sama Ari. Memang waktu zaman itu saya sama Ari itu tipikal orang yang usil gitu. Jadi kalau misalnya ya kayak di Komal gitulah. Kalau ada yang bapak kesadaran itu kita yang menebang gitu. Dilarang Nah tuh. ternyata itu Samar, ternyata sangat dilarang. Makanya saya nggak mau di Komal kayak begitu. Mungkin buat mereka dianggapnya hal yang biasa, hiburan iseng-iseng. Ternyata nggak boleh itu, Samar. Oh iya. Itu masuk dalam pembulian itu, cuma nggak disadari aja. Iya makanya. Nah seperti itulah gitu, perjalanan panjang, capek dan melelahkan. Gitu. Iya, itu tuh pasti aku tahu tuh. Nah akhirnya saya ketemu lagi nih sama ibunya anak saya yang sama pernah cerita itu. Kemana aja kamu selama ini? Akhirnya saya ajak gitu, ketemukan sama kayak nangis Kang Edi depan saya ke ibunya anak saya itu. Ibu katanya mau jemput saya. Ibu kemana aja? Katanya dia nangis. Gitu. Ya akhirnya banyak juga. Bukan berarti orang yang sudah mengalami fase itu tidak ada kesalahan juga. Sering kok saya tegur, sering saya tegur Plasticity juga. kan manusia itu bergeraknya kan gitu. Betul. Dan enggak juga setelah dia mengetahui itu dia tiba-tiba jadi Superman. Iya. Enggak, biasa aja. Jadi- Cuma harusnya manusia itu lebih terbuka lah gitu loh. Itu message yang disampaikan. Maksudnya ini loh jadi cara jadi orang. Bukan mencari kesempurnaan, tapi gini loh. Aku ajarin lo, makanya aku sering ngomong ke teman-teman. Lu tuh nggak ilmu paling tinggi itu common sense. Nah yang Kang Adi ceritakan tadi itu common sense. Common sense saja. Lu lempar abu rokok ke Ya pohon itu. mengaktifasi. Iya. Nah, Mengaktifasi terus itu. coba gua kasih ke lu. Lu ngamuk, lu sakit kan? Common sense itu. Common sense saja. Nah kemarin saudara saya yang dikasih daun sirih ditulisi telunjuk jari itu cerita ke saya. Jadi saudara saya itu butuh uang untuk anaknya kurang lebih 1.500.000.
Datanglah ke Kang Edi, tapi nggak curhat sedalam itu sebetulnya. Tapi anggap saja lah bahasanya semesta raya ngeh pada maksud dia. Akhirnya Kang Edi nitip itu. Tahu kan yang di YouTube Saiful Karim itu kan, yang suka berceramah itu? Heeh. Si Kang Edi nulis gini, ini nanti kamu kasihin sama yang guru kamu itu, siapa namanya? Ayah guru Saiful Karim, ya. Kamu kasihin aja. Dia tulis lagi pakai kata lucu. Nih, bawa, kasihin aja sama dia. Dia kan di sisi lain otaknya nggak nyampe tuh. Tapi apa boleh buat, dalam keadaan terdesak aja disampaikan. Ayah, ini ada titipan. Dibuka. Tiba-tiba dia nanyanya gini sama si Oteng, saudara saya itu. Jadi gimana itu ikatnya 1.500.000 cukup? Cukup ayah katanya. Itu dapat dari mana duitnya? Dari Saiful Karim. Saiful Karim itu kan hari ini cukup fenomenal, viral juga lah ya sebagai bumi spiritual Indonesia tuh. Nah, dari cerita itu aja kan ada tuh logik rasionalnya masuk. Cuma harus disampaikan gitu loh, ini ke sini nyambung tuh, terkoneksi ya. Terkoneksi akhirnya yang enggak tiba-tiba duit itu jatuh dari langit kan. Maksudnya sumbernya Iya, itu enggak. dia nyampai. Itu Gitu. dia, makanya Allah itu adalah sistem, automation system yang akhirnya dijembatani melalui alat-alat peraganya gitu. Ya berlanjut sosial. Kang Adi Gitu. Api Osok dengerin Saiful Karim. Osok itu apa? Suka, pernah, sering gitu. Oh. Ya kalau hal-hal yang kayak gitu aku paham sih yang terjadi gitu itu. Tetapi orang itu melihatnya, tapi dia memang terbuka ya kejadian buat dirinya tuh. Kang Adi? Dia dibuka, maksudnya sampai orang lain tuh bisa melihat tuh. Kejadian yang Dibuka apanya? yang dia lalui. Dibuka tuh maksud aku kayak kejadian penyuciannya itu dibuka gitu ya. Terlihat nggak atau gimana gitu? Sama si yang bersangkutan atau sama orang lain? Bersangkutan tuh terbuka, jadi orang melihat dia tuh, ada nggak orang ngelihat dia tuh kayak gila kayak apa kayak gitu, dibuka gitu keadaannya. Disangkanya gila gitu, dia lari, dia diam di taman ngobrol sendiri gitu, sampai gini. Nah bentar, waktu dia terbuka itu dia sendiri ya, waktu dia kena revelation itulah ya, revelation itu itu dia sendiri ya. Maksudnya dia tidak sendiri. tinggal sama mamanya, bapaknya atau orang-orang. Enggak. Di keluarga ada ibunya, ada adiknya, ada kakaknya. Ya berproses, dan proses itu kan memang temptation-nya begitu, penempaannya begitu. Ya, kuat ada enggak juga. kamu dipandang Betul. kuat enggak kamu dipandang gila sama orang lain. Nah, itu kan tirakatnya tuh pelajarannya. Nah, sampai dia kan suka gitar-gitaran, suka nyanyi-nyanyi sendiri gitu ya. Datanglah, kita sebut saja lah ya, sosok ibu gitu ya. Boleh Edi, boleh ikut nyanyi enggak? Boleh. Dia masuk tuh, tapi begitu dia nyanyi keluarnya suara perempuan, dia juga geli. Malu atau nanti orang disangkanya apa sama saya gitu. Akhirnya normal lagi suara dia gitu. Dan dia pernah kerja sebagai driver. Jadi dia tahu bagaimana terjadinya kecelakaan di tol, karena korban-korban itu akhirnya berkenalan. Ternyata kecelakaan itu adalah disebabkan karena injakan gas yang melampaui batas yang ditentukan. Seperti itu. Nah, pada saat dia mau mengantarkan ke daerah Subang, notabene jalannya renyul, rusak. Gini aja, coba dilemaskan badannya Edi, saya aja yang bantu kamu. Supirnya disuruh tidur, kayak disirap gitu tidur. Itu jalannya rusak itu tetap aja semobil melaju rata sama. Udah ya, cukup ya bantuannya sampai di sini. Kenapa saya bantu Edi? Karena Edi suka bantu
mengurusi tanaman, mengurusi kucing-kucing yang dibuang orang, bahkan yang kucing yang mau mati sama Edi diselamatkan sampai berlanjut hidup, bla 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 bla. Banyak itu. Paham. Banyak orang yang begitu. Bukan banyak sih, ada orang yang begitu. Tapi pasti terkait dengan Awe leluhurnya. ya, di YouTube juga tinggal diketik aja Raja Sawer, nanti keluar tuh siapa. Nah sebelum pada posisi sekarang, beliau juga begitu. 6 tahun beliau berjalan kaki dari Bandung sampai ke Pemalang, Jawa Tengah. 6 tahun berjalan, pulang pergi. Kalau dia waktu itu mau makan, ada tukang nasi pakai roda, supaya dikasih makan, dia cuci piring tanpa diperintah, supaya dapat upah makan. Iya, segala sesuatu itu berbayar. Jadi sampai tiba-tiba ternyata saya udah sampai Cirebon. Nah di Cirebon lah diturunkanlah A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu apa? Dengan segenap penerangannya. Bla 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 bla. Sampai di mana bismillah diterangkan. Sampai itu semua diterangkan. Maka dia sampai pengijazahan itu yang di majelis kami itu kan ada fase yang harus dilalui. Nah, beliau bukan dari sosok orang. Tapi hari ini Summer, boleh dicek aja tuh. Ketik aja di YouTube. Papi Awe Raja Sawer keluarnya orang itu tuh. Baru kemarin juga saya ketemu. Kaya raya beliau. Dan saya kenal dengan beliau waktu sedang miskin gitu. Tahun 96. Wah sekarang gila. Tapi kan orang melihat hari ini, melihatnya iceberg gitu, ke bawahnya enggak. Joka dia kalau cerita masa lalu perjalanan itu suka diwarnai tangisan. Terlihat gila itu udah pasti karena kita beda itu. Makanya kata sesat itu kan bagi orang yang tidak mengikuti kelompok itu. Jadi kata sesat itu kan bukan negatif. Kebetulan 10 orang. Ya 10 orang memiliki ideologi yang sama. Terus Summer masuk, oh lu sesat, ya wajar. Dan kita nggak boleh marah. Karena kita berbeda ideologi gitu. Nah yang sebetulnya kan kita sedang belajar dikuatkan. Mampu dan kuat bertahan nggak kamu dipandang gila oleh mayoritas. Dalam kurun waktu kamu diberjalankan. Karena itu pun adalah bagian pembersihan. Karena yang tadi saya sebut, dulunya itu kan preman di daerah Bandung. Minum berantem gitu. Tapi lagi-lagi memang ada garis keturunan. Betul, itu aku sepakat. Yang makamnya juga leluhurnya ada di Banjaran gitu. Dan beliau cerita salah satu variabel keilmuannya itu ada dari leluhurnya yang tidak meninggal normal. Artinya apa? Tilem itu apa? Sebut saja bukswa lah. Hilang beserta ragawinya gitu. Di zamannya ya. Ya perjanjian leluhur itu kan tidak mau hilang tuh. Makanya dia nyari tuh. Dipanggil apa? Jejak digital kalau bahasa sekarang. Iya itu metadatanya gitu lah. Jejak digital itu ada. Maka dia adik-beradik berapa orang? Ramai nggak? Atau dia seorang? Si Edi itu. Seorang. Oh Kang Edi dia sendirian itunya mah, cuman dia tinggal sama keluarganya. Ya dia ada sampai hari ini beradik. Dia nggak menikah. Ada. Sampai hari ini dia nggak menikah, memutuskan untuk tidak menikah. Iya, yang itu kalau itu kan personalnya. Maksud aku dia tuh adik beradik berapa orang? Adiknya adalah adik beradik lainnya. 2 ada, kakaknya ada, adiknya ada, dan adik tirinya ada. Karena tinggal sama ibu tirinya sekarang. Paham. Jadi nyampainya tuh ke dia. Dan ternyata untuk terkoneksi dengan ranah itu kok yang jadi pertanyaan saya suka bertanya. Hampir rata-rata orang-orang sepuh yang saya kenali dengan segenap perjalanannya itu, kok kenapa ya? Ternyata terkoneksi itu melalui peristiwa disengsarakan, dimiskinkan, dihinakan gitu sama. Oh iya, karena dia harus melalui itu, jadi dia nggak ada judgmental lagi. Gitu. Aku melalui itu setahun Kang Adi.
Masa? Iya. Cuma aku ditutup. Kenapa ditutup? Aku ditutup itu ya nggak tahu, kayak aku ditutup aja. Mungkin karena aku cewek kali ya. Justru kalau ibunya anak saya bilang bahwa hal ini tetap akan terus berlanjut. Kalau zaman dulu itu langsung mewujud, tapi kalau hari ini harus menitis dan mutlak harus perempuan sama. Aku ditutup. Kenapa aku ditutup itu? Tapi ada wakil 2 orang yang sering menghantar makanan, yang menjaga itu, kayak datang, oke ini, dan mereka juga tuh bahasa kasarnya dirasuk juga 2 orang itu. Nah ditutup. Jadi semua teknologi aku tuh ditutup, nggak dimasukin, kayak gitulah. Nah udah gitu ya kayak tadi, kayak gimana gitu. Nah aku memegang satu apa ya, kitab. Satu lagi aku memegang cambuk, bukan cambut, apa? Cawan. Bukan. Kitab di apa? Tombak. Oh, tombak Trisula bukan? Nggak tahu, pokoknya itu aku nggak tahu kenal nama-nama itu. Tombak, di satu lagi batu, terus di depan aku satu kitab, satu tombak. Nah kitab yang aku sebut itu Al-Quran lah, itu satu tombak. Yang di depan aku tuh peti. Nah waktu aku duduk itu tiba-tiba yang dari aku memegang, kayak lu tau nggak, kayak lagi bersila di depan aku itu yang dari kepulauan lah, kayak punggawa ya. Ya gitulah, aku bersila dan memegang kayak lagi, lu tau nggak kalau orang hari Jumat tuh lagi ngomong tuh. Nah dakwah kayak gitu, gimana ya ngomongnya? Memberikan petuah lah ya. Nah duduk gitu bersila, terus tetua yang dari pulau ini tuh datang kumpul di situ di hadapan aku. Dari kepulauan ini bahwasanya ternyata ilmu pengetahuan dari kamu itu akarnya dari kamu, katanya gitu. Gua pelangak-pelongo aja. Nah udah gitu, terus ya gitulah, lucunya tuh gitu. Sudah gitu kejadian. Ya terus gimana? Terus dikasih tahu tentang asal usul, dari mana, dari bapak, dari mama, dikasih tahu tuh. Nah ada tuh gegaran di situ, gegaran aku di situ, kayak yang benar nggak sih gitu kan. Nah mula-mula tuh aku terganggu, nggak bisa terima, kayak apaan sih, mula gangguan-gangguan psychic yang remeh-temeh gitu. Lama-lama ya terserah lu lah gitu, gue ngikutin aja. Nah yang paling, otak aku tuh sadar tapi badan aku nggak bisa dikontrol, digerakin gitu. Salah satunya kolbun aku tuh mengaji terus, padahal gue tuh nggak fazan kalau ngadi. Nah ada satu hari aku di dapur keluar, aku tetap bergerak kayak orang biasa, bergerak kayak mandi, minum, daily life lah. Cuma aku nggak keluar, aku nggak dikeluarin, aku di dalam kayak pakem ya maksudnya. Nah aku dalam, adik beradik sanak saudara yang datang juga kayak nggak nyari aku itu. Dan tiba-tiba lepas kejadian itu ketemu mereka biasa aja, nggak ada yang nanya. Nah ada satu hal yang mungkin nggak tahu, aku ke dapur. Waktu aku ke dapur itu, waktu itu tempat tinggal aku itu landed house di bawah ya, bukan yang kayak sekarang di atas gitu. Aku ke dapur, aku masuk ke area laundry. Nah laundry itu terlihat jalan hadapan yang mana luas gitu, kayak ada bukan beranda ya, kayak bukan tempat parkiran juga, luas lah gitu tempatnya. Nah itu pada nggak tahu rakyat dari mana yang datang, penuh, kumpul semua di situ. Terus aku berdiri, kalian mau apa? Aku bilang gitu. Terus aku ngomong sama siapa ya? Aku bilang gitu. Kalian mau apa? Datang katanya.
mau bertemu gitu. Kayak gitu. Nah, sebelum informasi, setiap kali informasi datang itu dia akan membunyikan whistle. Bunyi, kenceng banget. Udah mau sampai nih. Ya udahlah. Ya udah, setelah whistle itu datang aku pun mati. Jadi kalau ngomongin mati suri itu, satu hari aku mati suri itu entah berapa puluh kali. Mati. Bangun lagi, mati lagi, bangun lagi gitu. Gitu. Ya itulah. Nah, ayat yang pertama keluar itu Ar-Rahman. Wajis. Makanya ada salah seorang 80-an disebutnya Kiai Bandung karena santer gitu. Dan beliau ini tidak pernah membahas masalah hal-hal gaib, gak pernah beliau itu menurut saksi-saksi hidupnya ya. Tapi sekali jadi, kalau ngomong sekali jadi itu sama. Kayak misalnya begini, sedang berceramah tiba-tiba hujan, dia melototin awan tuh, Eureun Mikail gitu, berhenti Mikail gitu. Kalau kita berbicara family tree gitu ya, kalau di bahasa Indonesia kan, Anda ini kan ke aku ini bilangnya abang, kakak. Kamu juga sedang menjalankan tugas, saya juga sedang menjalankan tugas. Tapi kan kalau menurut silsilah, saya ini kakak, jadi adik itu harus mengalah katanya. Itu di rekamannya saya masih punya. Geser dulu ya. Berhenti itu samar hujan. Nah, namanya Kiai Haji Ishak Wijaya, diabadikan di daerah Jalan Pasir Koja, nama gang. Karena dia sampai mengabadikan nama masjidnya pun Ar-Rahman. Kenapa? Dan beliau ini adalah guru maestro Dalang Asep Sunandar Sunarya gitu ya. Sampai sempat bilang begini, supaya kalian mengerti, belajar langsung ke Ar-Rahman. Karena Akang juga atau saya pun diajar langsung oleh Ar-Rahman. Bahasanya begitulah. Tentu kita juga multitafsir di sana. Kecuali ada empirisme yang senada dengan itu, baru gitu. Oh, ini enggak di terjemahan, yang buku teks enggak ada terjemahan itu, bahasa kuyup itu, kering basah. Ngapain coba? Iya, cuman bahasanya gitu beliau itu. Supaya kalian mengerti dalam hal ini langsung belajar dengan Ar-Rahman. Karena saya pun dulu diajari langsung oleh Ar-Rahman. Jadi kalau saya pemahaman Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jabar, Asmaul itu bukan nama, bukan Tuhan atau bukan Allah gitu dari dulu gitu. Ya mungkin Ar-Rahman aku lagi di apa kali ya, diperbaiki. Ya, makanya kami ini kok gini ya, maha pengasih, maha penyayang, udah bukan itu terjemahnya. Kendalanya saya satu, saya tidak punya kecakapan atau tidak punya disiplin di kaidah bahasa, itu doang. Ya itu kalau lu bilang setahun itu ya aku ngerti. Cuma ya aku bilang kok di publik ya, kalau aku tuh enggak. Cuma abang aku tuh yang gimana rasanya? Katanya gitu. Enak kan? Enggak lah, aku bilang gila lu. Terus abang aku ketawa. Udah gitu aja. Setan emang. Malah aku diketawain. Karena pada waktu aku proses itu, aku minta tolong sama dia. Melalui batin lah ya bahasanya gitu. Gue minta tolong. Nggak mau aku katanya gitu. Selesain. Iya. Kendalanya satu sama yang di mayoritas menolak ketika ada alternatif translasi ya. Kayak misalnya Quranan Arabian. Walaupun itu ada korelasi dengan ayat pertamanya gitu. Pasti tidak jauh dari sana. Tapi ketika ditranslasi pembacaan yang menjelaskan, orang yang mengalami nggak akan tuh noleh kiri, noleh kanan. Nggak aja. Oh iya, I see gitu. Pasti begitu. Kendalanya kita bertabrakan dengan mayoritas karena empirismenya belum sampai. Tapi kita juga tidak diperkenankan mencela secara ajaran. Hargai kebodohan orang karena itu pun adalah bagian dari proses dia untuk nanti suatu saat mengerti.
Bukan Karena proses, ada itu yang bahagian dari iya, simptom, Kang Adi. iya. Karena ada yang memang cepat memahami dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, bahkan ada yang puluhan tahun. Iya sih. Nah, aku dikasih pengajaran tuh tentang, aduh ini apa ya? Sampai aku tuh menunduk. Apa ya? Kenapa? Tulang ekor kita ya. Mm-mm. Nah itu. Oh, dia masuk melalui situ. Zzz, gitu. Aku jadi nunduk gitu, aku pegang kan. Tajam banget. Kan badan aku susut karena terlalu berat, Kang Adi. Badan aku tuh sampai 30 kilo. Nah, aku juga pergi ke medis, ngecek. Enggak ada apa-apa, baik kok, katanya gitu. Ya mungkin aku stres aja kali ya. Baliklah aku 4 hari aku isi air tuh dalam badan. Takut aku tuh kena TB, tahu kan penyakit TB? Iya, iya. Kita juga tidak menidakkan keadaan Itu hari. Senior saya yang namanya Budi Dalton, bisa di Google. Ternyata tidak lepas dari ranah itu, sama sakit 40 hari 40 malam dan keringatnya bau bangke. Jadi aku tuh setelah ngecek itu baliklah, pulanglah ke rumah. Pulang ke rumah ya nggak ada apa-apa, di scan tuh kan. Ya baliklah. Nah itu beban itu ke aku itu sampai aku tuh ikat kepala, Kang Adi. Ikat kepala pakai kain putih. Ya anggaplah itu cara aku memprevent kali ya. Karena saking banyaknya itu aku nggak bisa bawa gitu. Lu bayangin, lu pakai HP 3310. Informasi yang datang itu pakai WiFi Starlink. 5G. Lu masih di 2G. Kan ngeri. Iya. Nah, akhirnya aku dipaksa kayak di situ aku ngerti. Oh, akhirnya pola itu harus dipaksa untuk merubah gitu. Ya udah, terserah deh aku bilang gitu. Pasti tubuh itu kena dampak, nggak mungkin enggak, betul. pasti itu mah. Aku bergahak Pasti. putih, dada itu dibersihkan. Nah aku dicek kahak, aku takut kena TB karena TB itu penyakit yang itu. Iya. Ini kan ilmu pengetahuan kayak begini ini nggak akan dipahami oleh orang-orang gramatikal kayak Gray. Bang Gray tahu loh mungkin. Gitu. Bukan, itu pengalaman personal aja sih. Sebenarnya yang dimana kan kenyataan itu kan bukan yang kita lihat sekarang, yang ada di diri kita gitu. Nah itu makanya kayak kalau orang ngomong ya boleh aku ngomong ya, kalau aku tuh bisa mengubah orang, udah gitu aja. Bisa apa? Kedokteran lah kalau bahasa modernnya. Oke, tabib lah ya. Kalau Kalau misalnya Summer ini tabib berarti keturunan Yaman dong ya, Greg? Betul. Kalau tabib itu dari Cina. Kata tabib dari mana, Bang Greg? Cina. Bang Greg? Tabib dari Cina. Tabib dari Cina. Tabib Bahar, Tabib Rizik, Tabib Fanan, Tabib Ajis. Oh itu Habib, tukang ajar. Warga Jawa. Ada tuh dukun ya. Iya. Ya dukun. Dukun, bahasa dukun itu. Dan Kan fungsinya di situ. Cuman jadi orang jadi kalau kita ngomong dukun kesannya itu ortodok, terbelakang, kuno, tidak update gitu. Seperti itulah. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi Bang Gede. Bang Bijer, host sama Beli Jimbar. Apa temanya pada pagi hari ini? Lagi ngomongin dukun. Ngalor ngidul. Ya. Pagi-pagi. Kami lagi ngomongin dukun. Karena aku tuh pengen jadi dukun, Kang Gede. Oh, mau jadi dukun. Bagus sekali. Betul. Dukun apa nih? Dukun Beranak, bagian
Ah, kalau Dukun beranak, beranak bukan? enggak. Kalau dukun beranak itu di teknisi itu aku nggak ada. Tapi dukun aku lebih kepada neurologi. Neurologi. Wah, mantap. Bagus sekali itu. Ini kan tadi udah ngobrol jauh ya. Obrolannya itu sangat penuh daging ya. Khususnya Enggak itu lah. daging enggak kayak gini kesabar dulu kayak daging kalapa. Maksudnya gini, kalapa itu kan bisa kita tarik juga dari ini ya, dari bahasa Sanskrit itu ya, yang berarti kala itu waktu dan apa itu tempat gitu. Jadi benar-benar ruang dan waktu itu sangat ini ya, sangat penuh daging itu tuh. Jadi belajar dari ini ya, dari kayak susu itu kita diajarkan buat apa? Minum susu ya. Susu itu kan padahal masyarakat kita sendiri ini gak punya yang namanya enzim pencernaan buat mengolah susu kan, adanya kan buat kelapa itu. Ya, karena Dan kita bukan minum susu, kita makan tempe. ya, nah itu makanya mesti balik itu ke akar jati diri kita itu, customer. Maksudnya gini, yang mencontoh dari sana harusnya kita tuh belajar gitu. Justru orang tua kita tuh mengajarkan biar kita bisa relevan sampai zaman sekarang gitu, bukan maksudnya kita tertinggal gitu. Betul. Sebaliknya justru ya ajaran itu ya buat agar kehidupan kita relevan sampai zaman sekarang gitu. Ngerti gak, customer? Makanya aku sering mengatakan kalau orang bilang melangit itu kan perkembangan. Perkembangan. Jadi apapun yang dikatakan oleh mereka itu kita ambil itu sebagai satu decoding. Nah, berapa ramai yang memiliki decoding? Harus memiliki critical thinking. Lagi deh balik lagi. Ya, lanjut. Ya, lanjut balik dulu. Balik kalau ke kalapa tadi kan waktu dan ruang gitu kan, saya itu jadi ingat ini apa? Kisahnya kos-kosan Hoshokro Aminoto. Nah, di kos-kosan ini kesamaan para pendiri bangsa gitu yang menelurkan berbagai ideologi lah, mau Islamisme, mau komunisme, mau Marxisme gitu. Di sana kan didiskusikan gitu. Sampai pada saatnya kan pada akhirnya gitu terciptalah fondasi ini buat dasar-dasar ideologi kemerdekaan Indonesia gitu. Nah, maksudnya tadi Rumin itu sangat bagus gitu, bisa mempertengkarkan gitu berbagai ideologi gitu kan, didiskusikan gitu. Semoga ada itu ya. Ya, karena sebuah teriakan itu harus ada isi. Makanya aku mempertanyakan banyak. Teriakan itu untuk apa gitu? Adakah teriakan itu akan berfungsi di zaman sekarang itu, dan adakah itu relevan? Atau cuma satu teriakan yang dimana kamu memiliki kebelum habisan konflik lama gitu. Unfinished business lah. Ini ada unfinished business nih soal kalapa nih. Kan kalapa itu ada ini Sunda kalapa ya. Ya, Sunda kalapa itu kan sebenarnya unfinished businessnya ini customer unfinished businessnya. Sunda kalapa itu kan sebenarnya nama yang dulu ya, nama dulu dari Jakarta. Kayaknya kuncinya ini ada di Jakarta itu customer. Dan karena ini mengingat apa sampingannya itu Sunda, berarti kuncinya itu harus ada orang Sunda yang memimpin di Jakarta nanti gitu. Boleh saya menambah, Mbak Summer? Saya tadi nangkep teriakan yang harus ada isinya gitu ya. Iya. Nah, saya membandingkan teriakan dengan doa atau desahan, ternyata kalau ini dihubungkan dengan tadi neuroscience itu, ternyata frekuensinya jauh lebih putus-putus nggak? Desahan, masa sih? Jauh lebih apa? Ternyata frekuensi atau resonansinya itu jauh lebih tinggi atau lebih ada isinya ketimbang teriakan. Percaya nggak? Ya, kata teriakan itu kan dia menggunakan intonasi another level yang kuat kan, karena dia butuh memanggil orang untuk bangun. Nah, kalau doa dan juga desahan itu hanya untuk dirinya. Makanya kata teriakan itu jangan kita sering memfungsi. Nah, setiap bahasa itu memiliki dua mata. Jangankan bahasa, kitab aja itu memiliki dua mata.
pada mata-mata orang yang promosikan. Kata teriakan aja itu pasti orang memikirnya sebuah negatif. Kalau disalahgunakan teriakan itu. Mana yang lebih efektif, Mbak? Lebih efektif teriakan, desahan apa? Aku akan berteriak di tempat umum karena aku udah menjerkah. Kamu punya konstruk. Sebelum kamu bersuara, aku udah menahan kamu. Itu teriakan tuh. Dengan hentakan kaki dan juga suara yang kuat. Diam itu. Seperti seekor anjing yang menyalak, aku hanya teriakan diam. Dia ngah. Dia diam. Nah, kalau doa itu lebih kepada afirmasi yang dimana afirmasi itu harus dilakukan dengan fisikal, bukan cuma sekadar omongan yang akhirnya melekat di otak yang tidak digerakkan. Banyak orang berdoa, ya Allah kurniakanlah aku rumah yang besar. Tetapi dia tidak memiliki ilmu bagaimana memanage sebuah rumah dan maintenance-nya. Komitmennya yang dia akan bayar seumur hidup. Oke. Nah, kalau sekarang kita konteksnya teriakan, desahan, dan doa ini. Kalau konteksnya berhubungan dengan Tuhan, mana yang lebih efektif? Kalau konteksnya berkaitan dengan Tuhan itu tidak butuh doa kamu. Dia tidak butuh doa kamu. Kamu berdoa kah tidak? Itu kadang-kadang doa itu cara menjadi kita mana lebih efektif? Kadang-kadang doa itu kan keyakinan ya. Kita kan yakin. Oke, kalau kita ngomongin keyakinan, ya kita yakin akan sesuatu mungkin bentuk dari afirmasi segala macam. Kalau keyakinan kita buka-bukaan aja. Mana yang lebih efektif? Efektif itu adalah apabila kamu mengenal pasti doa kamu itu kamu lakukan. Itu yang efektif. Kalau kita sekarang contoh gini doa saya. Caranya berteriak, mendesah atau berbisik-bisik. Contoh gini. Mana yang lebih? Ya. Mana yang lebih efektif itu ketiga-tiga itu efektif pada keadaannya. Contoh saya berdoa kepada Tuhan yang beragama ya. Ya Allah kurniakanlah aku kesehatan yang baik gitu kan. Nah, kurniakan itu di situ automatically aku akan menjaga pemakanan aku. Automatically itu. Menjaga pola makan aku supaya aku sehat, aku exercise. Karena afirmasi itu akan mereflek balik kepada kita seperti lu bercermin. Otomatis itu. Ya Allah kurniakanlah aku uang yang banyak. Aku bergerak tuh biar ada uangnya, kebutuhannya. Usaha itu terus. Nah, terkadang doa itu hanya menjadi bunyi seperti kaleng kosong. Nah, afirmasi yang bagus itu apabila difungsikan ke fisikal. Kurniakanlah aku kesehatan ya apabila aku berafirmasi ya Allah kurniakan aku kesehatan. Dengan aku adanya kesehatan aku bisa menggerakkan tubuh aku. Aku bisa makan dengan baik. Oh ini don't, ini yes. Hal yang betul atau tidak. Gitu Kang Gede. Nah teriakan itu apabila aku menggaungkan sebuah teriakan itu aku melihat satu kelompok yang di dalam kebodohan gitu. Tidak bergerak. Aku harus teriak. Yang dimana isinya itu wake up gitu. Seperti alam. Dari tadi saya berusaha memahaminya dan saya di sini menggolongkannya bahwa teriakan itu kadang mewakili sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu kekecewaan ataupun keinginan pemaksaan, tetapi bisikan atau desahan itu mewakili yang sebaliknya, gitu loh. Nah, jadi di sana saya melihat ada getaran positif dan negatif yang cenderung kepada ke doa atau desahan itu lebih ke positif. Jadi ada aura positif di sana, begitu loh. Ada kenikmatan di sana kan. Jadi dia lagi mengeluarkan. Iya paham. Jadi kan banyak orang salah sangka lu kok teriak aja gitu kan. Lu ngomong itu teriak. Dia itu kan melepaskan lagi
dia lagi sedang melepaskan Kecewaan, amarah ya begitu ya. Ya, dan juga Keinginan. ada satu, bukan juga keinginan, tidak semestinya itu subjektif. Dengan teriakan itu, ketegasan itu, tapi banyak orang salah tafsir. Dengan teriak itu bermakna dia itu lagi kecewa, tidak. Tapi bermakna dia teriak itu bahwasanya ini urgent gitu loh. It's not about myself, it's about us. Gitu. Cuma peletakannya itu aja Bang Gede yang kadang menjadi salah paham karena sudah dipalu dengan kata kok lu nggak sopan. Makanya analogi saya, makanya Tuhan kebanyakan hadir di dalam desahan-desahan atau doa tersebut ketimbang teriakan. Misalnya aja kalau malam-malam kan, oh my God, kan begitu ya. Jadi Tuhan itu lebih dekat dengan dosahan atau doa ketimbang teriakan. Itu maksud saya. Kalau saya mau kritik boleh nggak? Kalau kamu mengatakan maknanya Tuhan Boleh, itu silakan, hadir silakan. pada waktu lagi desak, kamu seolah-olah rungkat kata nama Tuhan itu. Rungkat. Oke, saya ini salah satu yang sengaja saya pancing di sini. Saya kena kok ngontrol gitu ya, rungkat kata Tuhan itu. Emang harus dengan desahan kamu baru dia ada gitu, kan lucu. Nah benar, begini Mbak. Tuhan itu maha tahu kan. Saya analoginya gini, kalau ngintip itu adalah dosa, kalau kita sedang ngintip atau berzina segala macam, itu artinya Tuhan itu kan hadir di sana, kan ikut ngintip juga gitu loh. Nah gimana menurut Mbak? Silakan. Soal dia ngintip nggak ngintip, kenapa kita fokus kepada pembuat TikTok? Kenapa kita nggak fokus bagaimana menggunakan TikTok? Maksudnya saya kurang paham. Juga secara tauhid itu bukan Tuhan maha tahu, tapi maha tahu itu milik Tuhan. Pertanyaan aku begini Bang Gede, kamu tahu nggak siapa owner TikTok ini? Saya nggak tahu, tapi pernah dengar sih. Nah, dengar, tapi ada nggak kamu sibuk? Jangan-jangan Tuhan si owner TikTok ini lagi memerhati aku. Pernah nggak kamu kepikir gitu? Enggak, karena ini kan usaha yang sangat besar begitu. Nah, jadi, makanya perorangan mengawasi kan begitu. Jadi yang kamu bilang maha tahu itu juga kenapa kamu harus ketika dia melihat kita dosa, harusnya kesadaran kamu itu harus berpikir dampaknya ini ke aku, karena you can run from the conflict tapi kamu tidak bisa lari daripada akibat itu. Nah, dia itu kan lebih sambil ke hukum sebab akibat ya. Iya, dia sambil ngerokok. Bodoh amat lu mau bermaksiat. Berarti artinya Tuhan itu asistennya banyak gitu ya. Mata-matanya banyak, CCTV-nya gitu ya. Enggak ada. Kalau kita bilang Tuhan tuh enggak asisten, hilang tuh maha kuasanya. Ngapain pakai asisten? Disinilah yang menurut saya itu banyak sering terjadi kesadaran goblok di Indonesia. Buktinya Tuhan dibela-bela, bener nggak? Nah itu ya udahlah, makanya harus diteriakin tuh tadi. Di sini saya sengaja bawa kaca biar kita tahu dari prinsip-prinsip yang kita pertahankan ternyata itu senjata makan Tuhan juga, blunder aja kan begitu jadinya. Iya, makanya diteriakin tuh, woi bangun gak woi, gitu kan? Ada isi tuh, kenapa kau mengatakan woi? Makna woi itu, woi bangun kok kau mengarang-arang Tuhan? Saya kemarin bawa analogi begini, Mbak. Setiap hari, ini saya ngomongnya di satu masa ya. Ini saya bilang perang doa. Kenapa saya bilang perang doa? Analogi saya 3 orang yang semuanya takwa dan beriman, kesayangan Tuhan. Ini terjadi dalam satu hari ya. Orang yang sakit ingin sembuh, berdoa ingin sembuh. Dokter berdoa ingin dapat pasien. Yang ketiganya itu tukang gali kubur ingin dapat kerjaan. Ini dalam satu hari, kalau mereka semua disayang dan sama-sama taat takwa dengan Tuhan, satu hari itu doa mana yang dikabulkan? Apakah orang yang sakit? Berarti kan kekurangan orang dong. Orang yang sakit, dokter yang
yang kekurangan pasien ataupun tukang gali kubur yang ingin dapat kerjaan. Nah, doa mana yang dikabulkan ini terjadi dalam satu masa? Semua dikabulkan. Gak bisa semua. Mana boleh, karena maha itu tadi. Enggak, ini analoginya 3 orang. Kalau orangnya sakit sembuh, tukang kuburnya nggak dapat Enggak, karena kamu membuat kerangka bahwasanya cuma 3 orang, sedangkan dalam 3 orang itu memiliki passionnya masing-masing. Tukang kubur passionnya itu kan kubur orang. Iya, nanti si mati itu tidak semestinya yang lagi doa mau sembuh itu. Nah ini makanya kenapa saya sempit? tadi Kenapa sempit berpikir? Karena kadangkala kita harus mengecilkan semuanya, mengkerdilkan semuanya sehingga kita tahu logikanya gitu loh. Enggak, jadi kalau... ini kan pertanyaannya begini Mbak, yang mana yang menurut Mbak, oke jangan kita kemana-mana tapi coba fokus ke pertanyaan yang mana menurut Mbak dengan logika Mbak yang dikabulkan permintaannya. Ketiga-tiga. Pertanyaan nggak jalan dong. Kalau ketiga-tiganya. Enggak, jalannya gimana? Menyempitkan kerangka itu adalah satu hal. Nah gini Bang, aku tidak mau mengada-ngada ya. Karena mengada-ngada itu merosak otak aku. Jadi kamu mengatakan 3 itu, aku nggak mau ngikutin alur kamu. Oh berarti, nah dari sana kan jawabnya Mbak tidak mau mengikuti alur itu. Berarti kan tidak mau menjawab. Oh nggak masalah gitu loh. Bukan nggak mau menjawab, aku udah jawab tadi. Tapi kamu nggak bisa terima jawaban bahwasanya ketiga-tiganya diterima. Karena logikanya nggak masuk dong Mbak. Logikanya nggak masuk, kenapa ketiga-tiganya kok masuk? Enggak, ini kan kalau orang yang sakit ini sembuh berarti kan nggak mati dia. Kan begitu, nggak ada yang dikubur. Oh jadi kata doamu itu harus mendoakan gede kaya sekarang. Ya nggak jadi juga. Nah, itu dari pertama kata saya logikanya itu bertakwa dan disayang Tuhan. Nah, kalau ketiga-tiganya minta hal yang berbeda, yang berlawanan, Tuhan itu kan keblinger jadinya. Doa siapa dikabulkan. Nah, dari ketiga-tiganya. Oke, dari sana saya mendapat kesimpulan ternyata doa yang keras, gitu Mbak. Oh, kalau itu kan udah basi sih Bang Gede, itu udah lucu lama. Terus moral of the story-nya? Kenapa? Moral of the story-nya yaitu doanya yang paling keras. Ini joke lama kayaknya. Kalau aku enggak, aku tetap menidakkan karena terbantah kalau doa yang paling keras ternyata Tuhan cuma menyayangi yang si keras. Yang itu bantah tuh Tuhan tuh terbantah. 3 aja. Makanya kan kadang out of logic orang itu doanya keras-keras sekali gitu loh. Itu mungkin gitu loh. Oh enggak juga. Enggak ada doa yang paling keras. Yang enggak berdoa aja kok hidup Kang Gede. Masa mau menafikan hal itu? Tadi yang itu kan pernyataannya out dari konteks yang saya tanyakan gitu. Iya, Jim Barwana. Dia tuh membawa kayak. Nah, begini sekarang, begini. Untuk menjadi yang disayang, yang diberkati oleh Tuhan itu orang-orang yang seperti apa gitu sekarang? Kan di situ biasanya sesuai ajaran agama itu adalah orang yang tawakal, orang yang berbudi pekerti. Kalau orang-orang seperti itu, mungkinkah dia berdoa berharap seperti itu lagi? Bukankah orang-orang seperti itu berpasrah, menerima segala sesuatu apa adanya? Gimana menurut Gede ini dan yang lain? Itu bisa jadi, tapi tadi dari pertama beli jembat. Dari pertama sebelum saya buka analogi ini kan saya bilang semuanya itu mempunyai kualitas iman, takwa, dan disayangi Tuhan yang sama besarnya. Dan ini kalau ini terjadi di satu masa, di satu waktu ya, orang mau sembuh, terus penggali kubur orang ingin
ada orang yang mati kan begitu. Jadi kita dua aja lah pakai biar cepat. Jadi yang mana kira-kira doanya yang akan dikabulkan. Padahal kualitas orangnya itu sama gitu loh. Disayang Tuhan, kadar iman dan takwanya sama. Tapi di sini Tuhan itu pasti harus memilih. Ini harus memilih gitu loh. Yang mana doanya yang akan dikabulkan. Itu maksudnya. Apakah si sakit yang ingin sembuh atau si tukang kubur yang ingin ada orang mati gitu loh. Atau yang si tukang kubur yang ingin orang sakit ini mati gitu loh. Silakan Jimba. Iya. Kalau sesuai gini, saya setuju dengan gini. Semuanya akan dikabulkan sesuai gininya. Waktu yang ditentukan tidak bersamaan, dikabulkannya tidak bersamaan. Nah, Karena di situ ini tadi gininya, kan ada juga konteks waktunya tadi. Ini di waktu yang bersamaan. Jadi kita analoginya ini terjadi harus di waktu yang bersamaan gitu loh, Bli. Nah, yang mana kira-kira dikabulkan? Karena yang sakit itu kalau dia harus mati, dia kan masih punya tanggung jawab, keluarga dan semuanya. Nah, kalau si tukang kubur nggak ada orang mati, dia juga punya tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya gitu loh. Nah, jadi Nggak logik, nggak logik, kalau Bang saya Gede. menjadi ketuhan, Nggak kalau logik, saya Bang menjadi Gede. Tuhan, kalau Enggak, saya bentar menjadi Bang Jimba. Tuhan, Maaf Bang keduanya Jimba. saya matikan. Enggak logik karena dia bilang kan tadi cuma 3 orang sedangkan ada anak istri lagi di situ tuh. Bisa mati yang sakit anak istrinya. Makanya ceritanya nggak logik udah tadi, udah dilanggar sama Bang Gede sendiri. Ini cuma bertiga customer. Enggak, Tapi iya. ternyata ada terkait. Oh nanti kalau yang itu mati, ini gimana bininya? Kalau yang ini sakit, ini gimana? Ternyata bukan 3 orang. Nah, itu kalau kita kembangkan kepada tanggung jawab mereka kan begitu. Oh, Nah, enggak. yang saya tanyakan tadi, yang ini itu bisa alasan apa saja, bisa alasan saja itu. Makanya kebijakannya, 3-3 tapi diterima. enggak, analogi saya itu konteksnya begini. Kalau 3-3 diterima, terus yang dikubur siapa? Yang dikubur bisa bininya, anaknya yang lu baru cakap tadi. Enggak, tapi subjek yang saya ajukan itu ketiga orang ini, bukan anak bininya. Nah, gitu. kalau mau memberi subjek, setidaknya alasannya itu tidak punya alasan. Cuma tahu bahwasanya ketiga-tiga itu apa akan berlaku. Kalau sudah memiliki subjek dan ada terkait dengan unsur luar, itu kita nggak bisa nafikan bahwasanya ada kehidupan lain. Itu permasalahannya Bang Gede. Jadi memberi satu contoh analogi soal ketuhanan, makanya aku bilang ketiga-tiga diaminkan. Mbak ini kemana-mana. Mbak ini nggak menanggapi analogi saya, tapi mencari pembenaran dari yang lainnya. Itu out of context nggak? Kan dari tadi saya dari baru memulainya itu kan udah jelas sekali kata-kata saya. Kalau mau ditanggapi silakan, kalau nggak masalah gitu loh. Jadi ini tentang bagaimana kita menyikapi sesuatu. Kadang disinilah saya menguji tentang kemunafikan. Yang terjadi di Indonesia itu adalah sudah jelas ada permasalahannya begini, tapi mencari-cari alasan dengan alasan religius, dengan alasan spiritual untuk menutupi kelemahan tersebut. Akhirnya kita akan menjadi terbelakang. Inilah permasalahan yang paling kecil yang orang tidak mau membuat keputusan di sana, tetapi berusaha mencari alasan yang lain untuk menutupi kelemahan dan kekurangan itu. Ini menurut saya itu adalah sumber dari kemunafikan. Itu saya analoginya dari kecil itu saya Iya, gitu sebentar. saya. Tapi nggak bisa juga menjadi kesimpulan begitu dengan pertanyaan yang receh kayak tadi. Pertanyaan receh tadi itu nggak bisa juga jadi kesimpulan yang dinarasikan di akhir barusan. Ini adalah sebagian kecil. Ini sebagian kecil dari permasalahan yang sangat simpel yang bukannya kita tidak mau menjawabnya. Apalagi masalah yang besar. Nah, permasalahan kan begitu. Apalagi kalau itu melibatkan korupsi, kebersihan, kesejahteraan, itu udah jauh sangat menginvolve semuanya gitu loh. Tapi ini yang kecil yang membuat kita harus berpikir dengan logika kita, mau tidak mau, nyaman atau tidak mau, kita harus memutuskannya, menerimanya. Tetapi di sini saya lihat di sini bentuk-bentuk start dari kemunafikan tersebut gitu loh.
Kalau saya bikin korupsi, wah itu banyak sekali gininya itu keterlibatannya gitu loh. Jadi ini adalah masalah yang kecil yang melibatkan sedikit sekali. Tapi dengan pengalihan seperti tadi ya, maaf ya, oh itu pertanyaan receh. Nah kalau receh aja kita nggak mau menjawab, itu kan suatu kemunafikan. Apalagi yang I- besar, kan itu kan banyak alasannya dijawab. gitu loh. Kan tadi Enggak, Kan tadi kok nggak mau dijawab Bang menjawab? Gede. Kan tadi dijawab. Tadi iya. dijawab. Tadi dijawab. Tapi kamu tidak Jadi gini, menerima. Ya begini. Untuk jadi kesannya menjawab itu sok itu kritis gitu, tapi tidak koheren gitu. enggak, karena saya sengaja membawa yang kecil-kecil, yang simple-simple. Tapi yang simple-simple aja jawabannya kan terus harus didesak dulu kan untuk menjawab milih A, B atau C kan begitu. Nah inilah bentuk-bentuk menurut saya, ini bentuk-bentuk dari Jawaban kemunafikan. saya tepat Gitu loh. tadi Bang Gede. Silakan Saya silakan yang jawab lainnya. Enggak. Saya jawab tadi tepat tanpa ada receh-receh. Receh-receh itu apabila kita sudah memiliki argumen. Kan kamu Ya, bertanya, ya aku bilang ketiga-tiganya diterima doanya. benar. Nah, saya terima Ya apapun sesimpel alasannya gitu. itu. Saya alasannya karena saya di Australia, saya itu diajarin to straight thinking gitu loh. Saya diajarin kalau itu salah ya salah, kalau itu benar-benar gitu loh. Itu yang membuat saya membuat satu hal pertanyaan-pertanyaan yang menurut Mbak ini receh gitu loh. Karena membiasakan diri saya untuk berpikir straight. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Tetapi di kebanyakan negara itu, kebanyakan mereka mempelajari sesuatu untuk menutupi kekurangan mereka tersebut. Jadi seakan-akan mereka mencari alasan sebanyak-banyaknya untuk tidak melakukan sesuatu. Itu maksud saya. Silakan ditanggapi. Silakan. Izin dikit-dikit kalau mungkin saya bisa merangkum tadi Ayo, lanjut, maksud lanjut. jawaban Kasamar tadi udah menekankan bahwa doa itu bukan tentang memaksa ini ya, memaksa realitas itu buat tunduk pada doa itu sendiri, tapi lebih ke Ya. merekonsiliasi diri gitu. Hmm. Biar kita nyesuaiin sama dunia itu gitu. Jadi kalau tadi jawaban Kasamar itu jawabannya nakalnya tuh gini, doa itu ya bukan buat dikabulkan, tapi buat emang buat ini perbaikan diri itu Bang Gede gitu. Dan ironisnya sebenarnya maksud customer doa itu terkabul ketiganya ya karena dunia ini memang di manusia itu sendiri kan melahirkan segalanya kan, entah tadi yang sakitnya, sembuhnya, bahkan ada yang mati juga gitu. Itu berjalan, ketiganya berjalan maksud customer itu. Tapi yang jadi poin utama customer ya itu doa itu ya buat merekonsiliasi diri sendiri gitu. Ya ambilkan contoh lagi nih, misalkan Tuhan nih lagi duduk ya, Bang Gede di pusat layanan dan doa gitu kan, terus tadi dengan contoh Bang Gede gitu, ada orang sakit yang ya Tuhan sembuhkan saya gitu, ada dokter ya Tuhan kirimkan pasien gitu kan, atau gali kubur ya Tuhan beri aku jenazah gitu. Ya mungkin manusia itu kreatif gitu, tapi Tuhan mungkin bakal kalau terjadi dilema di sana, kalau Tuhan kabulkan yang sakit mungkin dokter meratap gitu kan karena gak punya kerjaan, atau kabulkan gali kubur ya orang bakal nangis. Tapi kalau ini ya, kalau Tuhan mengabulkan semua doa sekaligus itu juga iya, karena dunia tetap berjalan kayak biasanya gitu, ada yang sakit, ada yang sembuh, ada yang mati gitu. Justru itu kan sebenarnya siklus kehidupan Bang Gede gitu. Masalah doa itu yang balik lagi poinnya itu Yang menjadi masalah ini kan hanya 3 orang. Nah, dengan dia riding dengan kata logika tadi, tapi dia menidakkan bahwasanya siklus itu tetap bergerak. Makanya kalau kita ngomongin logika itu, ya sekadar joke atau receh ya udah harusnya dijawab ya ketiga-tiga doanya. Oke, next gitu. Tanpa perlu menyindir pemahaman-pemahaman yang lagi tidak membangun sekarang kepada rakyat Indonesia. Yang dimana terkungkung di dalam agamisme itu. Makanya saya jawab ketiga-tiganya dikabulkan, namun sesuai ada jangka waktunya di situ gitu. Karena setiap orang itu kan memiliki kualitas tersendiri. Rasa sayang saya terhadap anak-anak saya ada 3 orang juga beda-beda tuh. Sama juga. Kenapa pula jawabannya harus dikabulkan? Apakah ada alternatif ketiga-tiganya tidak dikabulkan? Kenapa?
Nah, karena tadi analogi kata saya pertama itu kalau bisa di apa namanya dicerna ya. Ini kan suatu variabelnya begini gitu loh. Jadi pertama 3 orang yang Dicerna Mbak Sama, semuanya dicerna tuh. iman dan takwa dan sama-sama disayang Tuhan. Ini kalau seandainya doa itu harus dikabulkan ya. Terus ini terjadi pada waktu yang sama. The same time kan begitu. Nah, kalau orangnya sakit, mau sembuh, terus yang tadinya itu dokternya itu ingin ada orang sakit, terus yang ketiganya itu dokter, apa namanya, yang tukang gali kubur itu ingin ada orang yang mati. Jadi kalau Tuhan harus memilih dari ketiga orang ini yang mempunyai kualitas iman, kadar iman yang sama ya, dan sama-sama disayang, kira-kira yang mana yang dipilih? Kan itu pertanyaan saya ya. Ya, Jawabannya B, ya. A, B, atau C. Kalau kita Nge- kembanginnya bisa berkembang kemana saja. Cuman nge- ini konteksnya itu kan ketiganya ini gitu loh. Dalam Karena ada juga logika begini, pertanyaan yang salah bisa mengundang jawaban yang keliru tuh. Nah, tadi kan nah, saya analogikan sebagai orang tua tuh. Anak saya yang SD, anak saya yang TK, anak saya SMA, sama-sama minta motor tuh. Gimana tuh? kenapa Bil? Saya analogikan Tuhan itu ibarat orang tua. Terus punya anak 3. Anaknya TK 1, SD 1, SMA 1. Sama-sama minta motor tuh. Gimana tuh? Ya jelas yang SMA karena dia yang bisa mengendarai motor. Nah, Dari itu segi juga. umur juga. Ya, Nah, saya jawabnya begitu gitu loh. Sama-sama minta gini. Makanya di situ ada jeda waktu di situ. Semuanya dikabulkan, tapi ada jeda waktu di situ gitu loh. nah, tapi pertanyaan Tiang beli kan gini, ini di same time gitu loh, di waktu yang sama, kan begitu. Ini bukan kita menilai ya kualitas jawaban, bukan. Di sini kita itu diminta untuk menjawab dengan tadi faktor-faktor tersebut, itu sesuai dengan faktor-faktor tersebut. Nah, itu maksud saya, kalau misalnya seperti pertanyaan, bisa nggak ke Denpasar dari Surabaya? Oh, ya banyak jalan, melalui laut, kereta api, ataupun, kok kereta api, bis, ataupun mengendarai sendiri. Itu kan bisa 3 option. Tapi pertanyaannya, bagaimana misalnya, bisa nggak pakai apa namanya bus ke Bali? Nah, yang mana lebih cepat? Misalnya begitu. Kita kan fokusnya ke bus, bukan ke apa namanya, ke jalur lautnya atau bawa motor sendiri, bukan begitu gitu loh. Ini fokusnya itu ke, makanya yang tadi saya sebenarnya tekankan itu adalah jawaban dari ketiga tersebut, dari opsional 3 tersebut, bukan variabel yang lainnya, kemungkinan yang lainnya gitu deh. Jadi straight tentang apa pertanyaannya itu gitu loh. Ya Itu ngerti ya. maksud saya, ya benar atau salah itu nggak masalah karena relatif gitu loh. Ya, Saya juga nggak percaya benar dan salah itu loh. Ya. ngerti saya. Ya bisa jadi itu bisa dikabulkan, bisa tidak. Kalau seperti itu bisa dikabulkan, bisa tidak. Karena seperti yang Tiang utarakan tadi, karena terlalu disayang semuanya, biar tidak memunculkan perdebatan di sana, ya tidak ada yang dikabulkan di situ. Ya Dia artinya diizinkan yang bermasalah berkembang itu kan Tuhannya dirinya. jadinya beli kan? Ya, Hah? Tuhannya sekarang yang bermasalah kan begitu loh. Iya, Bukan dia kan gitu, keblinger iya. kan. Jadi Memang permasalahan itu Tuhan itu Tuhannya memang yang tidak mengadopsi melakukan kan begitu. apa-apa. Kalau pemahaman saya, Tuhan itu memang tidak melakukan apa-apa. Yang melakukan sesuatu itu ya manusia itu dengan potensi dirinya. Nah, itu potensi dirinya itu. Makanya tadi jawaban saya itu yang Ya, jawaban saya yang yang ngaco harus itu jadi kan poinnya itu diri doa yang paling sendirinya keras itu. gitu loh. Makanya tadi saya kan bikin jawaban yang paling apa, jawaban ngaco saya itu ya yang paling keras kan begitu Sebenarnya maksud saya saya. juga ini beli gede, saya juga bisa bikin pertanyaan ngaco. Bisakah bulan jadi matahari sekarang gitu? Dan itu juga bisa jadi pertanyaan yang menarik gitu ya. Bisakah bulan menjadi matahari sekarang? Mm-mm. Tidak bisa, karena itu 2 entitas yang berbeda. Bulan tidak mengeluarkan cahaya dan matahari mengeluarkan cahaya. Nah, nggak bisa.
Walaupun walaupun matahari datang dari manapun, berbalik arah atau bulan berbalik arah nggak mungkin, karena dua entitas yang berbeda. Nah, sekarang kalau dipaksa harus Bagaimana kalau saya jawab bisa? memilih dua pilihan gitu. Bagaimana kalau saya jawab bisa? Ya, pilihannya pilihannya apa, Alasannya, Bang? alasannya gini, karena kata matahari itu kan kesepakatan. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan kalau bulan itu adalah matahari sekarang? Tapi saya nggak puas dengan jawaban Jimbar. Pokoknya harus sesuai ini keinginan saya. Nah, jawabannya tadi kan saya sudah jawab, jawabannya tidak. Jadi kan saya sudah tegas, tidak bisa, kan begitu. Masalah itu benar atau salah menurut Abang kan terserah, tapi saya sudah menegaskan pilihan saya. Di sini poinnya kan menegaskan pilihan. Nah, dalam hidup kadang-kala kita begitu. Kita dihadapkan pada pilihan yang sulit, tapi bagaimana kita bisa memilih tersebut kalau kita yakin itu benar. Nah, ini tentang keteguhan hati dan kepercayaan diri. Itu menurut saya, silakan. Iya, siap. Ya kan yang jadi masalah juga tadi kan ada yang jawab bisa, ada yang jawab enggak. Dan kita sama-sama menghargai jawaban itu kan. Walaupun dengan berbagai alasannya. Iya. Kemudian kan balik lagi sebenarnya yang jadi poin itu kan Kesepakatan lagi. Poin saya itu tidak kepada kualitas jawaban. Bukan itu. Poin saya itu adalah keberanian untuk menjawab, untuk memilih. Ini kan pilihan. Itu mau salah atau benar nggak masalah. Nah sekarang sebenarnya tadi juga udah dijawab beli. Nggak, tapi saya kan ngejar gitu loh, ngejar dia agar tetap pada konteks tersebut. Tapi karena konteksnya berbeda, makanya saya terus kejar. Ini konteksnya sama, konteks yang jawaban dengan pertanyaan. Nggak beda bang. Kalau abang ngikutin nggak beda dia mencari alasan. Kalau harus sesuai keinginan ya pasti nggak akan. Bukan jawaban begitu yang konteksnya bang. Bukan jawaban itu yang saya maksudkan. Jawaban saya abang disuruh memilih A, B, C gitu loh. Ya kalau abang jawabannya ya kan tinggal A, B atau C, nggak peduli itu benar dan salah, itu nggak dinilai itu benar dan salah itu nggak sesuai, tapi abang memilih itu loh A, B atau C. Tapi ketika kita tidak bisa memilih, itu artinya dalam hidup itu maaf ya, ini menggambarkan apa yang terjadi di negara kita. Kita itu sudah sebenarnya ada pilihan A, B, dan C. Tapi kebanyakan dari kita itu berwacana mencari alasan untuk tidak melakukan ini. Mencari alasan atau pembenaran sehingga yang A, B, C ini nggak kepilih gitu loh. Jadi inilah menurut saya sisi kemunafikan yang tanpa kita sadari itu sudah melekat di dalam otak kita. Nah kalau ini bukan kualitas jawaban Bang, ini bukan tentang jawaban. Tapi tentang kemauan untuk memilih, keberanian untuk memilih gitu loh. Nah, di negara kita ini yang menjadi sumbernya. Ketika ada pilihan, walaupun pilihannya menyakitkan benar atau salah, orang tidak melakukannya. Tetapi mereka malah mencari lagi sumber-sumber lain untuk menutupi kelemahan atau kesalahan tersebut. Itu yang menjadi permasalahan, Bang. Itu yang menurut saya arti kata dari munafik. Makanya saya ambil dari yang menurut Bang Adi itu pertanyaan receh. Saya terima itu pertanyaan receh karena pertanyaan receh aja kita nggak bisa menyelesaikannya, apalagi masalah-masalah yang besar. Itu logikanya di sana. Silakan. Bukan masalah nggak mau menerima, ya memang nggak layak. Memang pertanyaan itu nggak layak diterima dan nggak logis pertanyaannya juga tuh. Benar. Ini bukan masalah kualitas logis atau tidak. Saya tahu bilang, tapi ketika kita dihadapkan kalau orang waras mau dipaksa dengan pertanyaan kayak begitu. Bagaimana mau menjawab? Gak selera saya juga untuk menjawab. Bang, makanya tadi Samar betul bilang ini begini Bang. Guyonan jadul lah, gak main lah. Bang, coba begini Bang Adi. Di Indonesia itu ada nggak orang waras? Banyak, jutaan loh. Mungkin sekarang berapa? Datanya berapa? Ketika 4% dari population ya. Tapi kenapa pilihan mereka pertanyaan itu membuat negara ini pertanyaan begini? itu menuai pro kontra dalam perdiskusian hari ini tidak serta-merta menjadi kesimpulan bahwa bangsa Indonesia ada dalam kerangka kemunafikan hanya dengan karena pertanyaan sudah demikian rupa itu.
bukan kesimpulan secara menyeluruh, Bang. Abang ini harus tadi kan kata-kata saya, masalah kecil begini saja kita itu enggan untuk menjawabnya, Iya, apalagi masalah besar. jadi Abang yang paham jadi dengan bahasa ya? persoalan Atau peta mungkin saya di dalam bahasa peta Inggris Indonesia. mungkin. Ya. Oke, silakan, Bang. Enggak paham. Bahasa Anda itu jadi untuk memahami peta Indonesia hanya bisa ditakar dengan pertanyaan logika Anda yang notabene pertanyaan itu menurut saya tidak logis gitu. Makanya tadi pertanyaan yang salah bisa mengundang jawaban yang keliru. Lebih baik tidak menjawab gitu karena Tadi dan konsep kenapa juga saya Anda maksa itu dengan pertanyaan seperti kan itu? konsep saya tadi kan konsep saya itu tidak memilih benar atau salah. Ini tentang keberanian kita gitu loh. Iya, nggak usah Mau salah diulang-ulang. atau Memang tahu dari tadi. iya, karena Dari Abang tadi masih sudah menyangkal itu, semua jadi juga saya ulang biar dari Abang tadi juga paham sudah gitu loh. menyimpulkan bahwa orang-orang di sini juga tahu dengan Enggak, narasi Anda yang tidak mencari posisi salah dan benar. Tetapi biar yang menjadi Abang masalah paham gitu ketika loh. kesimpulan Anda seperti enggak, Anda yang harus paham, bukan kami yang harus paham. Enggak, saya paham Bang, makanya saya mau punya analogi seperti itu Bang. Analogi macam apa itu? Itu analoginya memang kecil, tapi itu kenyataan yang ada dalam hidup sekarang kan begitu. Nah, itu yang ada di Indonesia pun begitu kan. Itu banyak kasus yang bisa dianalogikan seperti itu. Misalnya kasus korupsi kan begitu. Cuman kita kan bukan kita ini kalau kita orang kecil ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain mau ngomong 1 tahun nonstop pun nggak akan menjadi pengaruh apa-apa. Tapi inilah maksudnya cerminan dari pola-pola berpikir kita yang mungkin di sini kita mendapatkan inspirasi untuk membenahinya, gitu Bang. Terima kasih. Kakak yang lainnya barangkali ini customer ngomong nggak sabar. Ya sudah gini itu sih sudah terjawab masalah beli gede menerima atau tidak, jawaban itu kan kembali ke masing-masing ya, karena setiap pribadi itu memiliki pemahaman tersendiri gitu. Lanjut yang lain. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say dream. Ya, cuman sebenarnya kalau mau dilihat mana yang tersesat sih sebenarnya ada yang namanya logikal fallacy dilema ya. Itu memaksakan kita harus memilih di antara dua jawaban itu. Itu sebenarnya termasuk logikal fallacy ya. Itu aja sih. Cuman makasih ini Kang Adi beli Jimbar, Mas Jawa, Kasamar sama beli gede. Ini berhubung ini udah pagi, udah live 7 jam ya. Terima kasih juga Bang. Ini kita gini loh, apa namanya di sini kita berdiskusi itu bagus gitu loh. Diskusi bagus. Itu bagus. Jangan dibawa ke hati gitu loh, karena kita orang Nusantara itu harus jadi orang-orang yang kuat baik secara fisik ataupun rohani kita kan begitu. Jadi saya itu senang berdiskusi. Walaupun kita panas dalam otak, tapi kita tetap orang Nusantara kan begitu. Nanti ngobrol-ngobrol lagi beli gede. Saya justru ini. Siap. Saya salut sama tadi udah diskusi panjang lebar gitu. Kita jadi punya spirit Nusantara. Saya pagi-pagi, benar. Pagi-pagi saya senang itu untuk mengeluarkan adrenalin saya biar kuat. Tadi siap Bang. Makasih beli, makasih. Oke, rayu semuanya. Ya. Kang Adi juga udah tadi ini sebagai penutupan kan sebenarnya ada satu yang perlu diturunkan dari spirit Nusantara itu, yaitu ini bercerita atau mendongeng gitu. Kata dongeng ini juga udah mulai ada pergeseran makna ya.
menjadi Ya, suatu yang dikatakan cerita fiksi, padahal bukan. Sebenarnya kan kalau dari etimologi aja dongeng itu kan, kalau kata Kang Adi kan dahyang ya, yaitu yang berarti itu fiksi, masuk tutur tutur ya, tinular. Ya, tutur tutur tinular ya. tinular. Mm-mm. Nah itu bisa diartikan juga, ada yang bisa mengartikannya spirit penjaga Nusantara, ada yang mungkin bisa berarti mata air, cuman berbagai macam hal gitu. Cuman yang pasti jelas ya itu spiritnya itu ya seperti spirit bercerita, spirit berdiskusi. Nah itu harusnya yang bisa kita kembangkan gitu di room TikTok kayak gini tuh ya, di Jimbar. Kang Adi, Iya. mungkin Iya. silakan penutupannya. Kang Adi, apa ini ada yang mau ini sebagai penutupan? Apa langsung tutup aja? Ya, langsung tutup. Terima kasih Bang ya. Ya, Dan maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sehat selalu dan rahayu. ya maaf juga Yuk, sami-sami. semuanya dan makasih. Rahayu. Ya, Rahayu. sama-sama Rahayu. Rahayu beli Jimbar. Yuk. Yo, Rahayu Bro Gede. Sehat lalu.